Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Dan berikut modus operandi para tersangka dalam melakukan aksinya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13-15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.